Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Jaya Emprek. Masih di buku Tuhan Tidak Perlu Dibela, Abdurrahman Wahid, Agama dan Kebangsaan. 3 orang intelektual muslim kita mengalami persamaan nasib di negeri orang. Intelektual pertama adalah penganut pandangan pluralistik dalam soal-soal keagamaan, mengakui pentingnya perbedaan pandangan antara kelompok yang begitu banyak ragamnya. Yang kedua, penganut ortodoksi agama dalam artian yang tulen, tidak keberatan orang menyatakan pendapat berbeda, tapi ia sendiri tidak seperti mempertanyakan ajaran-ajaran formal agamanya. Katakanlah intelektual kelas orang baik-baik. Yang ketiga, orang yang dulunya menganjur pembaruan dan kini berubah identitas oleh kebutuhan politis, lebih tepat dinamai pluralistik kultural dan monolitik politis. Dapat dibayangkan selama perjalanan puluhan jam ke negeri asing itu ada beberapa kemungkinan terjadi antara mereka. Mungkin mereka berdebat mempertahankan kecenderungan masing-masing, atau bermanis-manis membicarakan hal-hal yang dapat disepakati, atau sama sekali tidak berbicara apapun di bidang masalah keagamaan. Yang jelas, turun dari pesawat terbang, masing-masing tetap berpegang pada pendirian sendiri. Namun pengalaman di negeri orang itu ternyata menyamakan sikap mereka. Ketiga orang itu menolak mengikuti konferensi dan seminar. Ketika seorang tokoh separitis dari negerinya sendiri diterima sebagai peserta, tokoh separitis itu jelas akan dihukum mati kalau tertangkap dan dibawa ke pengadilan negerinya, yang juga negeri mereka bertiga, Indonesia tercinta. Ia bisa selamat dari hukuman mati karena menghilang dan muncul di luar negeri, antara lain dalam forum ilmiah di atas. Mereka menolak kehadiran tokoh separitis itu yang telah menyengsarakan warga masyarakat di daerahnya, juga membuat Islam tetap dicurigai orang banyak sebagai masih memiliki aspirasi teokratik. Duduk satu forum, walau jelas lain kursi tidak bisa dilakukan, dapat menjadi pengakuan diam-diam atas kehadiran negara separatis yang didirikan tokoh itu. Walau dalam menyatakan sudah tidak ada lagi, mungkin tinggal dalam atentas yang di bawah tokoh separatis itu. Ketika diajukan protes, penyelenggaraan forum berkeras mengakui kehadiran tokoh itu. Kalau kalian keberatan, kalau pergi saja dari forum ini, kalian pergi saja dari forum ini. Dalam itulah yang dikerjakan mereka bertiga. Dikeluarkan sebuah pernyataan protes. Mereka menarik diri dari forum dan peristiwanya berakhir di situ. Kecuali tentunya bagi alat negara yang masih harus mencari sebab mengapa masih juga kebobolan dalam diplomasi internasional. Yang menarik bukanlah sikap protes ketiga intelektual itu. Banyak orang protes di seluruh dunia setiap jam dan menit, apalagi setiap harinya. Yang menarik adalah kenyataan menangnya ikatan kebangsaan atas ikatan keagamaan, bukan membentuk persekutuan baru untuk memperluas kesadaran dengan tokoh separatis yang menjadi orang keempat itu. Mereka malah menutup pintu bagi kehadirannya. Ikatan keagamaan sesama pejuang Islam ternyata tidak mempersatukan mereka. Dalam Kabinet Republik Indonesia yang pertama, dikenal dengan sebutan Kabinet Soekarno, yang berumur pendek, tidak disebut-sebut nama Kementerian Agama. Baru dalam kabinet berikutnya lembaga ini dicantumkan, dan sejak itu tidak pernah hilang dari peredaran. Kabinet kedua itu dikenal dengan sebutan Kabinet Syahrir. Mengapa Soekarno yang senang bergulat dengan pemikiran Islam tidak mencantumkan Kementerian Agama, sedang
Syahrir yang diklarifikasikan tokoh sekuler justru menciptakannya karena dorongan keimanan Syahrir. Mustahil tokoh ini tidak pernah percaya keimanan dapat dikonkretkan ke dalam sebuah lembaga tanpa kehilangan kreativitas dan elemennya. Lalu mengapa? Sederhana saja sebabnya, kepentingan nasional tanpa Kementerian Agama. Golongan Islam tidak dapat menerima kehadiran pemerintah sah yang dipimpinnya. Dan sebagaimana pemimpin bangsa, ia harus mempertahankan aspirasi kelompok-kelompok lain. Sedang Soekarno tidak dihadapkan pada tuntunan itu ketika membentuk kabinet pertama, atau setidak-tidaknya tidak menganggap penting aspirasi umat beragama itu. Ternyata kepentingan nasional memiliki hukum-hukumnya sendiri yang dalam banyak hal dimanfaatkan untuk kepentingan agama. Ia dapat menciptakan ikatan kebangsaan untuk mengkonkretkan hidup beragama. Tidak sebaliknya. Inilah kenyataan penting yang harus selalu diingat, karena sering muncul kembali kecenderungan menghadapkan rasa kebangsaan kepada rasa keagamaan. Kedua-duanya adalah sektor kehidupan yang harus saling berkait kalau diinginkan kehidupan memiliki arti penuh. Demikianlah buku Tuhan Tidak Perlu Dibela, Abdurrahman Wahid, Agama dan Kebangsaan. Terima kasih telah menyaksikan channel YouTube Jaya Emprit. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.